Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dwi Yunita. Saya siswi dari SMA ITRC Mataram. Kali ini saya mau mempresentasikan hasil minat saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang biologi. Biologi ini terbagi menjadi dua kata, yaitu bios dan logos. Bios ini artinya kehidupan, logos ini artinya ilmu, yang intinya mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, biologi ini sendiri terbagi menjadi 9 bab. Yang pertama ada bab ruang lingkup bio, yang kedua ada keanekaragaman hayati, yang ketiga ada bakteri, yang keempat ada animalia, yang kelima ada fungi, yang keenam ada virus, yang ketujuh ada protista, yang kedelapan ada plantae, dan yang terakhir ada ekologi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah divisi kehidupan yang terdapat di satu tempat di bumi. Nah, keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 keanekaragaman. Yang pertama ada keanekaragaman gen, yaitu merupakan unit terkecil yang terdapat dalam satu kromosom yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan makhluk hidup. Contohnya, keanekaragaman sifat pada ayam yang perbedaan pada warna bulunya dan bentuk pialnya. Terus yang kedua ada keanekaragaman jenis, yaitu spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Terus contohnya itu seperti kalau pada tumbuhan itu ada buah nangka, buah durian, dan buah sukun. Terus kalau pada hewan seperti singa, harimau, dan kucing. Nah, yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem ini merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Contohnya hutan hujan tropis yang memiliki pohon dan epifit. Contoh hewan yang ada di sana adalah kera. Terus keanekaragaman hayati Indonesia ini memiliki 2, yaitu ada flora dan fauna. Flora dan fauna ini terbagi menjadi 3 manfaat, yaitu yang pertama untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua ada untuk ekonomi, dan yang ketiga ada untuk ekosistem. Nah, yang untuk ilmu pengetahuan teknologi ini berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan penelitian terhadap makhluk hidup. Contohnya, penelitian terhadap bakteri, dan nantinya bakteri-bakteri baik akan diambil dan akan diolah untuk menjadi obat. Nah, untuk yang kedua ini ada ekonomi. Yang nantinya seperti pohon-pohon, pohon karet, pohon rotan yang nantinya akan diolah sebagai industri kerajinan yang kemudian dijual dan akan menghasilkan uang. Terus yang ketiga ada ekosistem. Nah, ini berfungsi untuk menjaga ekosistem bumi dan suhu iklim global. Di sini juga terdapat 2 cara pelestariannya, yaitu yang pertama ada ex situ dan in situ. Yang ex situ ini upaya pelestarian makhluk hidup yang mirip dengan habitat aslinya. Contohnya, kebun binatang. Di sana hewan-hewan akan dibuatkan ke habitatnya mirip dengan habitat aslinya. Nah, yang in situ. Yang in situ ini upaya pelestarian makhluk hidup di daerahnya sendiri. Contohnya, Taman Nasional Ujung Kulon. Di sana ada badak Jawa yang akan tetap dibiarkan berhabitat di daerahnya sendiri. Nah, di sini ada klasifikasinya. Klasifikasinya itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada kingdom. Kingdom ini adalah tingkat takson tertinggi di dalam klasifikasi. Yang di sini juga dibagi menjadi 5. Ada monera, ada protozoa, ada plantae, fungi, dan animalia. Monera contohnya ada Martonobacterium. Terus protozoa ada contohnya Rhizopoda. Yang ketiga ada plantae. Nah, plantae ini dibagi menjadi 3. Ada Bryophyta, ada Spermatophyta, dan ada Pteridophyta. Spermatophytanya ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada Gymnospermae dan Angiospermae. Terus yang ketiga ada fungi, contohnya jamur tiram. Terus yang kelima ada animalia, contohnya kucing, ayam, dan hewan-hewan lainnya. Terus yang kedua ada famili. Famili ini digunakan untuk takson hewan yang memiliki kata akhiran idae, contohnya Felidae, yaitu kucing. Terus yang kedua ada ordo. Ordo ini digunakan untuk kata akhiran ales, misalnya di kelas Dicotyledoniae, contohnya Rosales. Terus yang ketiga ada divisi. Divisi digunakan untuk takson tumbuhan yang memiliki kata akhiran pita, contohnya Bryophyta. Terus yang ketiga ada genus. Genus ini takson anggota famili yang terdiri dari beberapa genus, contohnya Poaceae. Poaceae ini misalnya famili Poaceae, contohnya Zea atau jagung. Nah, terus yang terakhir, yang keenam ada kelas. Kelas ini memiliki untuk takson tumbuhan yang memiliki kata akhiran yang berbeda-beda.
Contohnya ada Poaceae untuk tumbuhan berbiji tertutup, terus ada Opsida untuk tumbuhan lumut, terus yang ketiga itu ada Pisciae untuk alga. Terus yang terakhir ada spesies. Spesies ini merupakan tingkat takson terendah. Yang kata pertamanya itu untuk kata genusnya, terus yang keduanya itu untuk kata spesifiknya. Contohnya genus Rosa, yaitu Rosa alba. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.